dan saya langsung bersama dengan ownernya, pemiliknya, dan juga beliau adalah pengusaha sukses dan sekarang tinggal di Kuningan. Dan yang good news juga, beliau berhasil menjadi salah satu anggota DPR RI dari Partai Gerindra, dan beliau alumni Seven Awareness tahun 2010 di Kuningan. Ya, berikan tepuk tangan dong untuk Pak Haji Ardian. Nah, ini beliau. Ya, terima kasih. Selamat dan sukses ya. Nih kita ikut bangga, senang mendoakan amanahnya semoga di tangan orang baik ya. Pemerintah semakin baik, mengelola tata negara lebih baik. Harus orang-orang baik yang ada di sana sehingga negara makin baik. Kalau orang-orang jahat, wah, makin parah ya. Maka saya ikut bersyukur, senang, dan kita ngobrol langsung ya. Kira-kira Pak Haji, silakan Pak Haji mengenalkan diri nih. Alumni saya benar-benar termasuk di Hong Kong ya. Di Perancis, silakan mengenal salah satu alumni sukses kita. Silakan Pak Haji. Hatur nuhun Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Nako yang saya muliakan, kami banggakan. Saya Rohmat Ardian, owner dari Kajene Forest. Ini di pusat kota Jalan Siliwangi, Kabupaten Kuningan. Saya alumni Seven Awareness tahun 2010. Saya ini santrinya Ustadz. Alhamdulillah kemarin terpilih ditetapkan oleh KPU sebagai wakil dari Dapil 10 Jabar Partai Gerindra dengan suara terbesar. Tangan ya. Tentunya saya merasa bersyukur bertemu kembali dengan Ustadz yang mulia, Ustadz Nakoy, yang selalu di dalam hati karena beliau memberikan kesadaran kepada saya tentang budi luhur, tentang nilai-nilai agung, ya, integritas, kejujuran, amanat, dan alhamdulillah sekarang bisnis saya berkembang melalui nilai-nilai luhur tadi, dan saya dipercaya oleh masyarakat Kuningan, Ciamis, Banjar Pengandaran untuk mewakili di DPR RI. Mohon doanya terus Ustaz agar tugas ini bisa kami jalankan dengan amanah, karena hidup kami ini pengen mendapatkan berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu kalau semua anggota dewan beliau kita doakan ya, banyak kayak beliau nih. Wah, insya Allah negara kita betul-betul makmur, rakyatnya juga ya terangkat semua. Tapi Pak Haji, waktu awal terbesit terjun ini sudah lama atau percikannya di mana itu? Irisannya? Sejak kuliah saya sebagai aktivis organisasi, saya di Senat Mahasiswa dan juga saya bergaul dengan teman-teman antar kampus, dan dari dulu saya sangat bangga dengan Pak Prabowo. Saya sangat cinta dengan Pak Prabowo dari tahun 96 waktu beliau Danjen Kampus, Pak Safri, Pangdam Jaya, dan Pak Kiflan Zain. Saya dididik sama beliau. Jadi saya memang punya cita-cita, mimpi bahwa Pak Prabowo untuk jadi presiden, karena beliau sangat cinta dan sayang pada rakyat, sangat peduli. Ya, doakan terus Pak Prabowo supaya sehat, bisa membangun bangsa ini ke depannya. Iya, ya itu. Jadi dari dulu sudah ini ya, sudah mendoakan Prabowo jadi pemimpin bangsa dan jadi ya. Dan jadi alhamdulillah afirmasi beliau jadi dan mantul ke beliau. Dan kalau tips nih teman-teman yang galau, yang butuh inspirasi, kalau kan kadang-kadang sekarang banyak mahasiswa yang diajarkan menjadi wirausaha. Bahkan juga lulusan kuliah juga belajar wirausaha. Ntar ya sahabat Nakoy, ini agak sedikit butuh minum air panas. Kalau menurut Pak Haji itu, kita waktu ketemu kan kemarin apa yang di puncak itu namanya? Palutungan. Arunika juga rame luar biasa, viral juga. Sekarang juga sama nih. Kalau Pak Haji ini memberikan saran kepada teman-teman yang mulai usaha, apa nih saran-sarannya? Karena kan godaan-godaan setannya banyak ya, iming-iming kayaknya gampang, bisnis cuannya banyak, ternyata kan
tidak semudah belikan tangannya. Silakan Pak Haji. Ya Ustadz, saya pertama meyakini bahwa pintu rezeki itu yang terbesar adalah dari pintu rezeki perdagangan atau bisnis, dan ini sangat luas terbuka, dan dimulailah bisnis dari apa adanya, karena siapkan sukses itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang berani. Kita jangan sampai menjadi orang yang miskin, terutama miskin ide dan miskin keberanian. Catat itu Mas Lomar, catat. Miskin ide dan miskin keberanian. Lanjut aja. Ini sangat penting. Setelah itu kita harus belajar membangun relationship. Dalam membangun relationship ini ada yang namanya reputasi, nama baik. Ini harus dijaga. Inilah aset yang paling besar. Aset yang tidak ternilai harganya, karena Rasulullah adalah orang yang paling terpercaya di dunia. Semayamkan nilai-nilai budi luhur, kejujuran, amanah, kepercayaan, pasti orang akan senang dengan orang-orang yang dalam berbisnis melakukan upaya-upaya kejujuran. Yang berikutnya, belajar, ada istilah ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Banyak anak-anak muda sekarang ya, khususnya di Kabupaten Kuningan, yang berani melakukan terobosan-terobosan bisnis di bidang kuliner, kemudian bisnis banyak ya, bisnis kuliner bisa kita franchise dengan modal 10 juta sampai dengan modal 100 juta bisa, atau kita menjadi sering saya ketemu orang yang bisnisnya jalan-jalan, modalnya handphone, kemudian dia jual beli tanah, jual beli perusahaan, begitu dapat margin keuntungannya besar. Jadi ini sangat penting relationship, hubungan baik. Dan saya menyemangati, yakin Allah itu Ar-Razzaq, Allah itu Maha Pemberi rezeki. Tapi dengan catatan tidak boleh gampang menyerah. Nggak boleh gampang putus asa. Yakin usaha sampai. Iya kan, yakin usaha sampai. Yakin usaha iya, sampai. Itu kan nilai bagus sekali kan. Kalau nggak yakin gimana usaha kan? Yaitu, dan ini beliau adalah wisdom ya, sudah mempraktekkan, sudah juga terjun dan mengalami banyak hal. Termasuk ini juga disulap oleh beliau tadinya SPBU ya? Iya, SPBU. Apa banyak disulap atau hanya ini aja? Iya, memang tadinya di sini SPBU. Memang bisnis SPBU saya nilai sudah senja ya. Kita harus berani melakukan perubahan. Ya sekarang di sini karyawannya sekitar 50 orang, ke depan bisa 200 orang. Jadi total karyawan saya sudah ada ribuan orang yang sudah bergabung di perusahaan kami. Ya tetap yang kita bangun tidak hanya mencari keuntungan, tapi yang kita bangun adalah peradaban, membangun nilai-nilai luhur. Tadi kecerdasan spiritual yang saya tanamkan. Ustadz, doakan terus Ustadz ya, siap. kebermanfaatan saya bisa amin, bermanfaat Allahumma buat masyarakat, amin, buat alam semesta ini dengan sebaik-baiknya. Amin. Ini orang-orang yang menggunakan kecerdasannya untuk menjadi manusia bermanfaat ini yang seperti pesan Rasulullah ya, sebaik-baiknya orang adalah yang bermanfaat buat sesama manusia. Jadi tadi udah ribuan ya, menolong banyak masa depan anak-anak Indonesia ya. Ikut senang ya, kita doakan beliau biar berkembang usahanya, makin banyak sekali anak-anak Indonesia yang terangkat ya. Dan tadi saya lihat ya ramah-ramah ya, baik-baik dan beliau ini sangat dicintai oleh timnya ya, oleh staffnya. Alhamdulillah sahabat Nako yang great, dan ya Pak Haji juga mungkin 1-2 kata untuk Pondok Anakoya, minta doakan juga karena ini baru satu nilai-nilai Seven Awareness mau kita terapkan Pak Haji di dalam
Pondok Anakoi ya. Jadi hari Senin awareness pertama, hari Selasa sampai 7 kesadaran itu mau kita install ke attitudes ya, termasuk habit anak-anak pondok yang siap menghadapi era diskusi itu udah kita ajarkan ke anak-anak. Sehingga nantinya pun alumni-alumni kalau Pak Haji nanti lagi di sana longgar, kita minta datang sharing ke teman-teman ya, seperti itu. Namanya Anakoya, diambil dari kata Nakoi. Anakoya. Nanti Pak Haji Ardian harus mampir ya sahabat Nakoi di Serpong ya. Silakan Pak Haji. Terima kasih Ustadz. Jadi Ustadz, Nakoi punya tujuan yang mulia untuk membangun pesantren, karena hakikatnya pesantren adalah untuk membangun peradaban, membangun karakter, membangun sifat-sifat budi luhur. Dukung Ustadz Nakoi, semoga apa yang menjadi cita-citanya Allah ijabah, Allah kabul, dan ini adalah sekali lagi usaha-usaha kita untuk masa depan bangsa dan negara. Ya, semoga di pesantren Ustadz bisa mencetak orang-orang yang punya orang-orang hebat dan punya kepedulian kepada kesulitan-kesulitan masyarakat. Terima kasih Ustadz, sukses selalu, tambah berkah. Makasih. Semoga Allah ridhoi perjalanan. Amin, Allahumma amin. Sukses juga untuk Pak Haji ya, dan dijaga oleh Allah ya amanahnya menjadi anggota dewan di Indonesia tercinta. Sukses untuk beliau dan juga partainya ya. Dan siap, sekarang Ustaz. Ya untuk presidennya Prabowo ya. Kita doakan juga ya, kita doakan. Mohon dukungannya semuanya. Kita dukung ya. Buat sahabat Nakoi. Ya. Sebagian para pendukung itu ya. Ya, selalu mendukung ya. Amin insyaallah, amin. Insya Allah. Dan hari ini saya juga membawa sesuatu buat Pak Haji. Ini terima kasih. Istimewa ya. Ustadz. L ya. Jadi langsung tepat L. Iya, siap. Nah, ini untuk beliau, jadi kita pulang ke Jakarta masih ada kenangannya di Kuningan. Iya. Terima kasih Ustaz. Begitu. Terima kasih Pak Haji. Aduh, makasih banyak. Siap. Aduh, udah disambut di sini dengan baik sekali. Jadi kami jadi pamit ya. Insyaallah mau ke kampung, ke orang tua besok di Brebes. Satu kampung sebenarnya daerahnya nih. Brebes ya. Beliau sukses di Kuningan dan sekarang merambah ke Jakarta ya. Kita doakan, senang sekali. Alhamdulillah. Demikian sahabat-sahabat Nakoi, sharing bincang kita santai dan sudah dapat tips-tips menarik tentang entrepreneurship, leadership dari Pak Haji Ardian yang kita doakan sukses di atas rata-rata. Salam dari Minar ya, Pak? Iya. Menara ya? Minara House, Kajen Forest yang ada di Kuningan. Jadi mampir ke sini aja. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.